Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ali sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mengawali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Masih Syawal nggak Pak ini? Udah ganti ya? Telat dikit ya. Tapi insya Allah untuk menyampaikan permohonan maaf nggak telat ya Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersih dari dosa dan menjadi orang-orang yang faiz, orang yang beruntung, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan tafsir surah Al-Anfal. Ya, surah Al-Anfal, surat yang ke berapa? 8 ya. Surat ke-8 dalam urutan Mushaf Al-Quran. Kalau juznya kayaknya juz berapa? 10. Ya, Al-Anfal juz 9. Ya, 9. Ya, setelah surah Al-A'raf. Surah Al-Anfal ini jamaah rahimakumullah jumlah ayatnya ada 75 ya. Kemudian termasuk surah Madaniyah. Surat ini berbicara tentang hukum-hukum syariat berkaitan tentang jihad fi sabilillah. Kaidah-kaidah peperangan, tentang mempersiapkan diri untuk berjihad serta mendorong untuk bisa meraih perdamaian, lebih mendahulukan perdamaian daripada peperangan jika musuh bisa diajak untuk damai. Ya. Begitu pula surat ini membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan apa yang terjadi setelah perang, yaitu berkaitan dengan tawanan perang dan berkaitan dengan harta rampasan perang. Ini surah Al-Anfal. Kemudian jamaah rahimakumullah, surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasca terjadinya perang Badar Al-Kubra, yaitu pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Ya, perang Badar itu pecah perangnya itu persis tanggal 17 Ramadan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dua pasukan. Pertama pasukan kaum muslimin yang jumlahnya hanya sekitar 300 lebih 14 atau 19 orang bertemu dengan pasukan musuh dari musyrikin Quraisy jumlahnya sekitar 1000. Itu sebenarnya 1300-an asalnya. Tapi yang 300 milih pulang kampung. Ya. Terjadi perselisihan di antara mereka. Bukan karena mudik, bukan. Dan ini memang unik. Ini perang pertama, perang besar pertama yang terjadi di dalam agama Islam. Perang besar pertama. Ya. Karena sebelum perang Badar ini sudah ada beberapa perang-perang kecil atau lebih dikenal dengan nama Sariyah. Yang hampir tidak terjadi pertumpahan darah sama sekali, hampir saja. Hanya sedikit yang menjelang perang Badar ini ada. Itu pun ditegur
oleh Rasulullah SAW karena tidak sesuai perintah. Rasul bilang jangan membunuh, tapi ada sahabat yang membunuh. Ya. Nah di sini jamaah rahimakumullah, sehingga perang Badar ini menjadi fase di mana ada perubahan besar di dalam dakwah Islam. Sebelumnya umat Islam dikenal orang-orang yang minoritas, kemudian lemah, sebagian disebut oleh orang-orang Mekah ya, dengan orang-orang Yahudi, menyebut kaum muslim ini sebagiannya adalah pelarian. Muhajirin kan pelarian tuh, dari Mekah ke Madinah. Ya. Tetapi dengan terjadinya perang Badar yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, ini menjadikan daya tawar kaum muslimin menjadi sangat kuat. Yang tadinya kelompok kecil yang diremehkan, dianggap lemah dan tidak memiliki kekuatan, apalagi kalau di hadapan Quraisy. Ya. Sekarang dengan kemenangan yang diraih pada perang Badar, menjadikan umat Islam itu sebagai kekuatan baru di Jazirah Arab yang amat sangat diperhitungkan. Kenapa? Karena mereka dengan jumlah yang hanya 300-an, dengan peralatan yang seadanya, bisa mengalahkan pasukan Quraisy. Pasukan Quraisy ini atau orang Quraisy secara umum itu orang Arab yang paling disegani di seluruh Jazirah Arab. Jadi kalau orang dengar dari mana nih? Dari Mekah, Quraisy, iya. Orang tuh udah takut, Pak. Takut dalam artian memberikan hormat dan wibawanya tak terasa. Apalagi mereka mewarisi Ka'bah dan mengurus Ka'bah dan memiliki kehormatan menjamu para jamaah haji. Itu menambah kemuliaan orang Quraisy. Nah sekarang orang Quraisy ini dengan pasukan yang lebih besar, dengan senjata yang lebih lengkap, kalah. Ya, sehingga bisa kita bayangkan saat itu headline news gitu ya, berita-berita besar yang muncul di televisi, media dan koran itu pasti ya heboh banget gitu. Ya. Sehingga di sini menjadikan daya tawar kaum muslimin menjadi semakin kuat. Ya. Nah disitulah di era itu ini juga pengalaman pertama kaum muslimin mengikuti perang besar dan juga mendapatkan rampasan perang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga terjadilah nanti yang namanya perselisihan. Ini ngatur pembagian harta rampasan perang ini gimana gitu. Nah itulah kemudian karena sebab itu dan beberapa hal-hal yang lainnya Allah menurunkan surah Al-Anfal. Ya. Makanya namanya Al-Anfal. Mengambil dari salah satu kata pada ayat pertama, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang al-anfal, yaitu harta rampasan perang. Nah, baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian adapun kandungan surat ini ya sangat banyak sekali dan juga memiliki pelajaran-pelajaran yang sangat besar. Yang pertama diantaranya tentang perintah pembagian ghanimah atau harta rampasan perang yang kemudian diserahkan pembagiannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan beberapa poin-poin penting pelajaran yang lainnya insya Allah akan kita bahas secara bertahap dalam pertemuan-pertemuan kita di malam Senin insya Allah. Kalau secara umum karena surat ini Madaniyah, disebutkan fayya tanzim liqawaidis silmi wal harbi bin nisbalil muslimin. Surat ini mengatur tentang kaidah-kaidah perdamaian dan peperangan bagi kaum muslimin serta menyebutkan tentang beberapa peristiwa yang terjadi pada perang Badar. Bagaimana surat ini nanti akan membongkar isi hati baik kaum muslimin ataupun orang kafir, Pak. Jadi nanti ada ceritakan kaum muslimin itu awalnya nggak pengen perang, ternyata ya Allah takdirkan harus perang. Ya, makanya nanti macam-macam tuh, ada berbagai macam juga keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan yang Allah berikan. Dari mulai pertolongan itu berupa turunnya hujan, kemudian mereka diserang ngantuk. Ngantuk itu pertolongan Allah. Kalau ada yang ngaji ngantuk dapat pertolongan. Terus turunnya malaikat, ya.
Termasuk juga kaum muslimin itu melihat orang kafir yang jumlahnya 1000 itu kelihatan sedikit. Tapi sebaliknya orang kafir yang 1000 melihat kaum muslimin 300 itu kelihatan banyak. Itu juga bagian pertolongan Allah. Ya, nanti disebutkan dalam surah ini. Tsumma bayan ihbati makaidil musyrikin, menjelaskan tentang gugurnya semua tipu daya orang-orang musyrik dan berbagai macam strategi mereka di dalam keinginan mereka membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengusirnya dari kota Mekah. Nah, itu secara umum ya kandungannya dari surah Al-Anfal adalah demikian. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, malam ini mungkin kita hanya bahas ayat pertama saja ya, karena ini ayat 1 tapi memiliki kandungan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Yas'alunaka, ini menggunakan fiilnya fiil mudhari, mereka di sini sahabat bertanya, terus-terusan bertanya kepadamu wahai Muhammad, anil anfali, tentang al-anfal, harta rampasan perang. Qul, jawablah kepada mereka wahai Muhammad, al-anfalu, harta rampasan perang, lillahi, adalah milik Allah, adalah hak Allah, war rasuli, dan rasul. Fattaqullaha, maka takutlah, bertakwalah kalian, Allah, kepada Allah, wa aslihu, dan islahlah. Apa islah, Pak? Damaikanlah, perbaikilah, dzata bainikum, hubungan hati di antara kalian. Nah, kalau udah urusannya duit, harta, nah itu mesti urusannya masuk ke hati, Pak. Nah, makanya banyak sekali urusan-urusan harta dalam agama Islam ini, itu proses pengaturan pembagiannya nggak diserahkan kepada manusia. Kenapa? Manusia kalau lihat duit cenderung tamak serakah. Ya, lihat zakat yang bagi Allah yang menentukan diambil berapa, ya kan? Rasul juga itu yang menentukan ke siapa pembagiannya, warisan, ya, Allah yang atur. Termasuk rampasan perang. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, takutlah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan hati di antara kalian, wa ati'u, dan taatlah kalian semua Allah, kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Nah, ini ayat pertama ini sentilan. Ya. Dari mana kita tahu ayat ini merupakan sentilan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para kaum muslimin? Ya, dari asbabun nuzulnya, Pak. Nah, asbabun nuzulnya yang menarik. Disebutkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban serta Imam Al-Hakim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, bahwa kaum muslimin berselisih tentang urusan ghanimah perang Badar dan dalam pembagiannya. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara baginya. Terus siapa yang berhak membagi? Apakah kaum muhajirin ataukah kaum ansor? Atau untuk mereka dua-duanya? Ya, berselisih. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad disebutkan dari Abu Umamah, dia berkata, saya pernah bertanya kepada Ubadah bin Samit tentang surah Al-Anfal. Maka Ubadah menjawab, surat itu diturunkan berkaitan dengan kami, sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Di perang Badar ini mayoritasnya kaum muhajirin, ansornya dikit. Ya. Khina ikhtalafna fin nafal, yaitu ketika kami sedang berselisih dalam urusan harta rampasan perang. Nah, kalimat menarik, wasa'at fihi akhlaquna. Surat ini turun kepada kami, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, ya, berkaitan karena kami sedang berselisih dalam urusan pembagian rampasan perang. Wasa'at fihi akhlaquna, saat itu
akhlak kami sedang buruk. Lihat, ini sahabat Nabi, Pak. Ya. Kualitas sahabat Nabi itu kan generasi terbaik. Kepada mereka lah wahyu Al-Quran diturunkan. Bersama mereka Rasul hidup. Kalau mereka salah langsung diluruskan, kalau mereka benar dipuji, kalau mereka taubat, taubatnya langsung turun dari langit. Bahkan banyak sahabat yang dipuji Rasul sebagai ahli surga. Tapi mereka dengan ini mau mengakui, ya, ditanya oleh generasi setelahnya, ini mungkin anaknya atau cucunya, Abu Umamah, ya, tentang surah Al-Anfal, dia jujur mengatakan surat ini turun saat akhlak kami sedang buruk. Ya tadi berselisih itu adalah akhlak buruk, Pak. Ya. Jadi di sini kita mengambil sebuah pelajaran bahwa kalau kaum muslimin itu berselisih, apalagi berselisihnya urusan dunia, dan memang begitu, Pak. Lumrahnya manusia itu berselisih itu mesti karena urusan dunia. Kalau urusan akhirat gak ada, Pak. Ya. Kenapa Pak nggak mau ke masjid? Saya setiap kali ke masjid ketinggalan soft pertama. Nggak ada begitu yang ngambek gara-gara nggak kebagian soft pertama. Betul, Pak? Ya. Yang ada itu orang marah karena nggak kebagian zakat. Nggak ada orang marah kok saya nggak ditarik zakat, nggak ada. Betul, Pak? Urusan akhirat nggak ada orang berselisih. Kalau ada orang berselisih, bertengkar di dunia itu, rata-rata umumnya mesti ada urusan dunia. Siapapun itu. Ya. Fantaza'ahullahu min aidina, maka Allah pun mengambil alih pembagian rampasan perang itu dari tangan kami, lalu menjadikan urusan pembagiannya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muslimina an sawain, lalu Rasul membagi rata kepada kaum muslimin yang ikut perang. Ya. Jadi ini kejujuran dari sahabat Ubadah bin Samit, dia saat itu di sahabat Ansar, Ubadah bin Samit, dia ikut perang Badar, sehingga dia tahu latar belakang kenapa surat ini sampai diturunkan. Lihat kalimatnya menarik, saat akhlak kami sedang buruk, saat kami berselisih dalam urusan rampasan perang. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, di antara bentuk perselisihannya kayak apa sih? Kok sampai rame begitu? Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Nasai dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, Rasulullah bersabda, ya, man qatala qatilan falahu kadza wa kadza. Barang siapa yang berhasil membunuh musuh, maka baginya bagian segini dan segini. Waman asira asiron falahu kadza wa kadza. Yang berhasil menangkap musuh menjadi tawanan, baginya juga bagian segini dan segini. Ya. Jadi Rasul itu memotivasi, Pak. Saat perang memotivasi, yang berhasil mengalahkan musuh, membunuh atau menawan dapat bagian sekian. Saat itu para anak-anak muda ini semangat. Ya. Maka mereka ini yang mengejar musuh sampai udah lari pun dikejar. Ya. Sementara orang-orang tua, wabaqiyas syuyukh tahtar rayat, sementara orang-orang yang sudah tua, syuyukh yang senior-senior, ini menetap, ya, berada di bawah panji-panji. Artinya, ya, namanya anak muda kan geraknya cepat, Pak. Orang tua nggak mungkin ngejar musuh, ya udah dia di situ aja, lari ya udah dibiarin gitu. Ya. Nah, setelah selesai perang, rampasannya banyak, ya, maka ja'u yatlubuna alladhi ju'ila lahum. Para pemuda ini karena sudah merasa membunuh ini, membunuh dan sebagainya, minta jatah. Maka para orang tua itu menjawab, la tasta'thiru alaina. Kalian jangan ngalah-ngalahin kami lah. Fa inna kunna ridaan lakum. Kami ini walaupun nggak ngejar musuh, tapi kami ini di belakang kalian melindungi kalian. Ya, kalau seandainya kalian itu gagal ke sana, balik ke sini, kami yang nampung kamu. Jadi masing-masing merasa berjasa. Ya, karena merasa berjasa, merasa berhak mendapatkan jatah. Nah itu, maklum Pak, memang kondisi saat itu perlu kita baca bahwa sahabat muhajirin kan baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita tahu mereka hijrah itu tidak bawa apa-apa, ya, hanya bawa badan sama pakaian yang nempel. Tidak mungkin bawa harta. Kalau bawa harta pasti dicegah orang Mekah.
Sementara mereka tinggal di Madinah itu di penampungan. Mereka untuk sementara masih ditampung di rumah-rumah sahabat Ansor, hidupnya, makannya ditanggung sahabat Ansor. Miskin memang saat itu. Karena kondisi saat itu perang, di antara sumber pendapatan mereka adalah dari harta rampasan perang. Itu. Sementara sahabat Ansor disebut kaya, enggak semuanya kaya. Ya. Nah, ini kondisi manusiawi itu ada di sana. Ya. Karena itulah turun ayat Al-Quran ini untuk meluruskan sikap mereka, meluruskan hatinya, meluruskan niatnya, meluruskan motivasinya, termasuk bagaimana mereka harus bersikap di dalam pembagian harta rampasan perang. Inilah uniknya Quran. Jadi Quran itu tidak menafikan adanya sifat-sifat manusia yang tamak, yang serakah, yang pengen merasa berjasa dan lain sebagainya. Tapi Quran berusaha mendidik manusia, orang-orang beriman, supaya semua itu kemudian diperbaiki sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah kemudian mereka berselisih dan Allah pun menurunkan surat ini. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasai disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini lebih sedih lagi saat ini. Saat ini ikut perang bersama dengan adiknya yang masih remaja. Umurnya, adiknya itu namanya Umair. Mungkin sekitar umurnya 17 atau mungkin 15 tahun. Awalnya Nabi itu tidak mengizinkan anak di bawah umur ikut perang, Mbak. Sebagian sudah dipulangkan. Tapi Umair ini ketika dipulangkan nangis. Maka dia ngadu sama kakaknya. Kamu kenapa nangis? Saya nggak boleh perang sama Nabi. Ya. Padahal saya udah latihan macam-macam. Maka saat ini melobi kepada Rasul, ya, maka kemudian si Umair ini, udah tunjukkan kemampuanmu. Digulat sama sahabat Rasul, menang dia. Ya udah kamu boleh. Rupanya nah, dia bercita-cita, siapa tahu kalau saya ikut perang ini saya mendapat karunia mati syahid, Pak. Cita-citanya cuma itu. Dan kata saat perang Badar itu saudaraku Umair tewas. Ya. Dan aku sendiri membunuh orang kafir yang namanya Sa'id bin Al-As. Sa'id bin Al-As punya pedang. Pedang itu punya nama, karena saking hebatnya pedang itu punya nama, Pak. Saya lupa apa namanya itu. Lalu dia lapor kepada Rasul. Ya. Lapor sekalian, ya Rasul, pedang ini buat saya ya. Diminta pedang itu. Kata Rasul, enggak. Itu tidak buat kamu dan tidak buat saya, letakkan, kumpulkan. Ya. Akhirnya dengan sangat terpaksa diletakkan. Saat mengatakan demi Allah saat itu di dalam hatiku ya, ada perkataan dan sesuatu yang nggak baik. Artinya nama orang, saya udah, adik saya jadi korban, saya udah menang, saya yang ngambil pedangnya, saya minta nggak boleh. Ini manusia begitu. Padahal seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Lalu kemudian diturunkanlah surat ini dan Rasul mengutus orang kepadaku untuk menyerahkan kembali pedang itu kepadaku. Baru dia senang. Ya. Ada lagi diantaranya jamaah rahimakumullah dalam sebuah riwayat. Jadi artinya ini riwayat banyak menunjukkan bahwa perselisihan di masa itu luar biasa. Kondisi hati itu luar biasa. Ya. Wala ta'arud baina hadhihi riwayat fal ayah nazalat fi sya'ni qismati ghanaimi Badr. Tidak ada pertentangan di antara riwayat-riwayat tersebut. Jelas bahwa surat ini dan ayat 1 terutama diturunkan berkaitan dengan pembagian harta rampasan perang Badar, yaitu ketika kaum muslimin berselisih. Illa anna ba'da riwayat tadhkuru sababan aman. Hanya saja sebagian riwayat menyebutkan sebab secara umum. Di antaranya jamaah rahimakumullah, yang terjadi begini, saat perang Badar itu selesai, ada kaum muslimin yang tetap di tenda menjaga Rasul. Ada kaum muslimin yang kemudian mengejar musuh. Sebagian lari, dikejar. Ya, ditangkap menjadi tawanan perang. Di antara yang dikejar kabur adalah Umayyah bin Khalaf, mantan majikannya Bilal, tapi akhirnya tewas itu dia. Dan sebagian lagi mengumpulkan harta rampasan perang. Karena saat itu memang harta rampasan harta yang dibawa orang musyrik itu banyak, Pak. Ya. Jadi si Abu Jahal sebagai pemimpin itu ketika dia dapat surat dari Abu Sufyan,
Dia menyiapkan pasukan, terkumpul 1.300-an dari hampir semua kabilah Quraisy. Dan dia mengatakan, kita tetap berangkat, kita bawa makanan yang banyak, kita bawa minuman khamr-khamr yang istimewa, ya. Mereka bawa juga onta, jumlahnya banyak, ya. Nanti kalau kita sudah menang, kita pesta di Sumur Badar 3 hari 3 malam. Jadi itu memang banyak hartanya dibawa. Bahkan mereka membawa budak-budak, laki-laki, perempuan yang pinter nyanyi, pinter joget, ya, karena mereka terlalu percaya diri akan menang, sehingga disebutkan rampasan perangnya sangat banyak. Nah, setelah perang itu usai, yang ngumpulin harta rampasan perang bilang, kami yang paling berhak, karena kami yang sudah capek ngumpulin. Ya. Yang bagian ngejar musuh, jangan gitu. Kami ini sudah berkorban ngejar musuh, kami yang lebih berhak. Yang jagain Rasul lebih lagi sama. Kami walaupun nggak ngumpulin dan kami juga nggak ngejar musuh, tapi kami menjaga aset terbesar umat ini, Rasulullah. Nah, masing-masing merasa berjasa. Berantem tuh. Ya. Maka diturunkanlah surat ini. Jadi intinya jamaah rahimakumullah, ya, surat ini membersamai kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, terutama dalam urusan rampasan perang. Dan memang terkait dengan ghanimah ini salah satu keistimewaan umat Rasulullah SAW. Ya, Rasul bersabda, ada 5 hal yang tidak diberikan kepada siapapun sebelum aku. Di antara 5 hal itu adalah dihalalkan untukku dan umatku harta rampasan perang. Jadi sebelum Rasulullah, ya, umat-umat terdahulu kalau perang tidak dihalalkan mengambil harta rampasan perang. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hukum harta rampasan perang. Bagaimana cara membaginya dan untuk siapa? Ya. Maka kemudian tadi sudah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala mengambil alih tentang hak pembagian harta rampasan perang itu, dan pembagiannya diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka ayat ini disebut al-ayah muhkamah mujmalah. Ayat ini ayat mengandung hukum tapi masih bersifat global. Dan nanti Allah akan menjelaskan secara rincian bagaimana pembagiannya. Itu di surah Al-Anfal ayat ke-41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba. Ketahuilah oleh kalian bahwa ghanimah yang kalian dapatkan itu yang menjadi jatah Allah dan Rasulnya adalah 1/5-nya. 1/5 itu, ya, menjadi hak Allah dan Rasulnya, lalu kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan para musafir yang kehabisan bekal. Jadi 6 golong. Untuk Allah, Rasul, kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Ya. Nah itu, kalau harta itu didapatkan setelah terjadinya bentrok antara muslimin dengan kafir, namanya ghanimah, Pak. Maka ada jatah 1/5. Ya, 4/5-nya dibagi kepada para mujahidin yang ikut perang. Ya. Itu pun nanti yang bawa kendaraan jatahnya double. Kenapa? Karena selain merawat dirinya juga perlu merawat kendaraan perangnya. Ya. Tapi ada juga harta rampasan perang yang didapatkan tapi tanpa melalui proses perang. Contoh nanti pengepungan Yahudi Bani Qainuqa. Dikepung 15 hari, nggak ada bentrok, mereka nyerah. Mereka diusir dari kota Madinah. Harta mereka yang ditinggal itu jadi rampasan, maka itu namanya fai. Harta fai, ya, semuanya diambil alih oleh Rasul dan dibagikan sesuai dengan keadilan Rasulullah SAW. Nggak dibagi 1/5 seperti tadi, enggak. Itu seperti itu hukumnya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu fala takunu hadhihi nasikhah litilka wa innama tuwazza al-ghanaim al-khumusu li haula'il madhkurin fil ayah. 1/5 dibagikan kepada orang-orang yang disebutkan dalam ayat tadi 41, sedangkan 4/5-nya, ya, diserahkan kepada orang-orang yang mengikuti
perang. Adapun hari ini menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, penulis tafsir Al-Munir, adapun hari ini setelah tentara pasukan itu diatur dengan manajemen militer sesuai dengan negara-negara yang ada sekarang, maka ya, dan mereka juga sudah mendapatkan haknya berupa gaji ya, dan juga fasilitas lain, maka harta rampasan perang itu kalau dapat diserahkan dan dimasukkan ke dalam kas negara. Ya, di Suriah dulu mereka berjihad menumbangkan Bashar Assad. Tapi begitu Bashar Assad sudah tumbang, sudah terpilih presiden yang baru, Muhammad Asy-Syara kemudian melebur, memerintahkan semua faksi mujahidin untuk membubarkan diri dan masuk bersatu menjadi satu kesatuan militer Suriah yang baru. Ya, dilebur tuh. Nah, ini seperti itu. Ya, idealnya seperti demikian. Walil imami bimujibi hadzal tafwid. Nah, ini penulis tafsir ini juga orang Suriah tuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Pak. Maka kepada seorang pemimpin, ya, setelah diserah terimakan tugas dia untuk mengatur pembagian harta rampasan perang ini, maka dia diperbolehkan untuk memberikan nafal, tambahan bonus untuk tentara-tentara yang dianggap berjasa sesuai dengan tingkat jasanya. Al-anfal jamak dari kalimat nafal. Kita ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat sunnah itu namanya nawafil. Jadi asal katanya sama nun, fa sama lam. Ya. Nafilah jamaknya nawafil. Di sini al-anfal sama. Artinya an-nafil ini juga mengandung arti bahwa dia adalah bonus tambahan yang diberikan seorang pemimpin kepada mujahidin di luar jatah yang memang harus dia terima. Karena dia sudah berjasa di dalam membela agama Islam. Itu namanya di antara definisi al-anfal. Wa idza kana amrul ghanaimi lillah, jika memang urusan pembagian harta rampasan perang itu merupakan hak Allah dan Rasulnya, maka kalimat berikutnya fattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah baik dalam ucapan kalian dan perbuatan kalian, ya. Maka wujud dari ketakwaan itu, jauhilah segala sesuatu yang membuat Allah dan Rasulnya itu murka. Apa diantaranya? At-tanazu' wal ikhtilaf, berselisih dan berantem gara-gara urusan rampasan perang. Jadi lihat bagaimana ayat ini, Pak, kalau kita baca, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang rampasan perang. Qul, jawablah Muhammad, rampasan perang itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Ya. Fattaqullah. Ya. Takutlah kalian kepada Allah. Ya. Ini menarik, jadi sehingga segala macam potensi yang menjadikan umat ini terpecah belah itu sudah diantisipasi oleh Allah dengan apa? Diambil alih pembagiannya. Ya. Al-mujib li sukhtillah, karena bertengkar, berselisih adalah perbuatan yang dapat mengundang kemurkaan Allah. Ya. Wal muwaqi fil furqah, menjadikan perpecahan, permusuhan yang membahayakan kesatuan kaum muslimin. Bertakwa. Nah, ini kita di antara hal yang kita sedihkan hari ini, kaum muslimin itu luar biasa hari ini terpecah-pecah. Ya. Kelihatan dari mana, Pak? Kelihatan dari media sosial. Nggak usah jauh-jauh seluruh Indonesia. Ya. Kadang di satu kota juga begitu. Jangan nggak perlu seluruh dunia, se-Indonesia juga udah macam luar biasa. Ya, engkau ada di antara kaum muslimin di Indonesia ini yang mengaku mengikuti sunnah Nabi tapi tega memfitnah mujahidin Palestina. Ya, menuduh ini, itu, dan lain sebagainya. Padahal referensi yang mereka dapatkan sama sekali tidak valid. Coba kalau bapak-bapak, mereka itu para pejuang Gaza adalah Syiah Rafidhah. Ya, hanya bermodal dari ada fotonya kok mereka duduk bareng. Oh, mereka memuji Iran, negara Rafidhah. Ya. Terus ada orang yang kemudian lebih mengenal mereka, hidup bersama mereka bertahun-tahun, ya. Dan itu yang bicara gak cuma satu dua orang yang mengatakan bahwa mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang benar-benar berkorban untuk membela kehormatan dirinya,
kehormatan bangsanya, membela Masjidil Aqsa. Kita mau percaya yang mana? Mau percaya buzzer, apa mau percaya orang yang kenal? Kan begitu logika sederhananya. Ini kita sedih sekali kalau ada orang-orang begitu. Ya. Sehingga udahlah mereka tidak memberikan dukungan, tetapi malah dalam kondisi seperti ini malah mencela dan mencaci. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik, itu. Jadi perintah pertama oleh Allah adalah fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah kondisi hati di antara kalian sehingga ikatan Islam itu tetap terjaga di dalam hati. Jadi ukhuwah Islamiyah, kerukunan, persaudaraan, persatuan itu jauh lebih wajib dibandingkan yang lain, Pak. Ya. Jauh lebih wajib dibandingkan yang lain, bahkan daripada bangunan Ka'bah itu sendiri. Ya. Rasul sampai rela mengatakan, wahai Aisyah, kalau seandainya kaummu itu bukan kaum yang baru saja masuk Islam, niscaya Ka'bah itu saya robohkan, saya bangun kembali di atas pondasi pertama yang dibangun Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Rasul mengingat menjaga hati kaum muslimin supaya jangan sampai hanya gara-gara urusan bangunan terpecah belah. Ya. Nah ini urusannya, apalagi kemudian urusannya sudah berkaitan dengan masalah darah kaum muslimin. Kalau ada perpecahan kan urusannya pertumpahan darah, Pak. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Wa aslihu dzata bainikum. Ya, perbaikilah hubungan di antara kalian. Wa ati'ullaha wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dalam urusan pembagian rampasan perang dan dalam urusan apapun, baik berupa perintah ataupun larangan Allah. Ya. Nah ini 3 hal. Ketakwaan kepada Allah, kemudian islah, memperbaiki hubungan di antara sesama kaum muslimin, yang ketiga taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. 3 ini adalah pondasi yang menjadikan kita, umat Islam itu bisa menjadi kekuatan yang sangat besar dan bisa mendapatkan kemenangan. Takwa kepada Allah, memperbaiki hubungan, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini PR kita di mana, Pak? Salah satu apa 3-tiganya? Berat ya. Alhamdulillah kalau banyak orang yang sudah mulai sadar, ngaji, taubat, hijrah. Alhamdulillah, senang. Ya. Mereka mulai sadar untuk membangun ketakwaan dirinya. Mudah-mudahan nanti tahapan berikutnya adalah islah dzatil bayin, memperbaiki hubungan di antara mereka, berangkulan, ya. Harus saling mencintai, saling menyayangi, karena itulah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ya. Masa saudara kok berantem? Masa saudara saling mencaci, saling memfitnah? Nggak mungkin. Saudara itu saling mencintai, saling menolong, ya, saling mengingatkan, tidak merendahkan, tidak menghinakan, itu namanya saudara. Ya. Li'annaha tuwaffiru manal indibat. 3 poin ini dia menunjukkan kedisiplinan dan komitmen terhadap hukum-hukum syariat, dan karenanya dengan 3 hal ini kaum muslimin dapat disatukan dalam satu barisan shaf di bawah kepemimpinan yang tentu akan mengundang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujungnya menarik, in kuntum mu'minin. Ya, takutlah kalian kepada Allah, perbaiki hubungan di antara kalian, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Lakukan 3 hal ini kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Berarti menandakan kalau 3 hal ini tidak dilakukan, menandakan keimanan kita dianggap bermasalah oleh Allah. Orang beriman mesti bertakwa harusnya. Orang beriman mesti bersaudara. Kalau dia punya clash, persoalan dengan kaum muslimin, segera islah. Jangan malah diperbesar, apalagi dikompor-kompori. Nah zaman sekarang kompornya lebih banyak. Ya, meledak lagi udah. Ya. Yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah nanti di ayat kedua dan seterusnya dijelaskan tentang karakteristik orang beriman yang sesungguhnya itu yang bagaimana. Ya. Insya Allah kita sampaikan pada pertemuan yang berikut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.